Selamat siang Ibu. Masih bersama saya Bu ya, Bidan Nafisa. Baik Ibu, kalau begitu saya akan menutup tirai dan pintu terlebih dahulu untuk menjaga privasinya Bu ya. Baik Ibu. Kita tutup tirai, lalu kita tutup pintu. Baik Ibu, saya sudah selesai menutup tirai dan pintu ya Bu ya. Baik Ibu, ini kan tadi sudah dilakukan IMD ya Bu ya selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam bayi lahir ini kita akan memberikan vitamin K1 begitu ya Bu ya pada adik. Nah, untuk prosedurnya sendiri nanti bayi Ibu akan dilakukan injeksi atau penyuntikan vitamin K1 tadi pada paha kiri anterolateral atau sepertiga bagian luar paha kiri bayi begitu ya Bu ya. Untuk tujuannya sendiri untuk melindungi adik dari PDVK atau perdarahan yang diakibatkan oleh defisiensi vitamin K begitu ya Bu ya, atau kekurangan vitamin K begitu ya Bu ya. Baik Ibu. Untuk lama tindakannya sendiri sekitar 10-15 menit begitu Bu. Ada yang ditanyakan Ibu? Belum Ibu. Belum ya Bu ya. Baik, kalau Yep. apakah Ibu setuju? Setuju Ibu. Baik, kalau Ibu setuju saya akan minta tanda tangan ya Bu ya. Baik Ibu. Di sini Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan mempersiapkan alat dan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu. Kita persiapkan alat. Di sini ada bak instrumen yang berisi handspoon dan juga suntikan sekali pakai 1 mili ya dengan jarum 26G. Lalu di sini ada kapas kering, ada bengkok, ada sediaan vitamin K1 ampul 1 mili, ada alcohol swab, ada plaster, ada safety box, hand sanitizer untuk mencuci tangan, ada buku KIA, APD, dan juga di sini ada tempat sampah kering, di sana ada tempat sampah basah. Baik, kalau begitu kita akan mencuci tangan. Kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Setelah kita mencuci tangan, kita akan mempersiapkan atau memposisikan bayi. Ibu, saya pinjam adiknya terlebih dahulu ya Bu ya, untuk dilakukan pemberian vitamin K. Kita letakkan bayi pada tempat yang datar dan juga hangat ya, untuk mencegah hipotermi pada bayi. Kita buka pada bagian yang akan dilakukan penyuntikan paha kiri ya. Setelah kita mempersiapkan atau memposisikan bayi, kita akan menggunakan APD. Setelah kita gunakan APD, kita akan mempersiapkan vitamin K1-nya untuk dimasukkan ke tabung suntik. Kita potong, kita patahkan ampul terlebih dahulu. Lalu kita gunakan sarung tangan dengan satu sarung tangan terlebih dahulu. Untuk menjaga kesterilian dari tabung suntik ya. Kita ambil tabung suntik, lalu vitamin K1, kita akan memulai memasukkan vitamin K1 ke dalam tabung suntik 1 mili. Jangan lupa mata jarum tetap menghadap ke atas seperti ini. Kita ambil, baik, sudah 1 mili. Kita letakkan tabung suntik dalam bak instrumen terlebih dahulu. Lalu kita akan memakai sarung tangan yang satunya. Setelah itu kita akan mengambil alkohol swab. Kita
antisepsis pada kulit bayi atau nantinya akan dilakukan penyuntikan dengan 1 kali usapan. Lalu kita akan tentukan lokasi, yaitu pada sepertiga bagian luar paha bayi, paha kiri ya, ini di sini ya. Lalu kita setelah menentukan lokasi, kita akan menekan lokasi suntikan tadi menggunakan telunjuk dan ibu jari seperti ini untuk dilakukan penyuntikan. Lalu kita akan ambil speednya 1 mili tadi, 1 cc. Kita buka tutupnya menggunakan 2 tangan karena ini tabung suntik sekali pakai ya. Jangan lupa ini nanti tangannya tetap seperti ini ya. Waktu akan dilakukan penyuntikan, tangannya seperti ini. Seperti ini tangannya ya. Lalu kita akan memulai suntikan dengan 90 derajat atau intramuskular dengan mata jarum tetap menghadap ke atas. Kita lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah, kita masukkan vitamin K1 secara perlahan. Setelah semua vitamin K1 masuk, kita tarik jarum. Lalu kita akan tekan, tahan menggunakan kapas baru yang kering selama 30-60 detik tanpa memijat. Hanya ditekan saja ya. Nah, jika terjadi perdarahan, nanti ditekan saja sampai perdarahan itu terhenti begitu. Tekan, baik, ini sudah 40 detik ya. Setelah itu kita akan membuang tabung suntik tadi. Pada kotak pengaman atau safety box. Lalu kita akan rapikan bayi, lalu kembalikan ke ibunya. Baik ibu, ini sudah selesai diberikan vitamin K1 ya bu ya. Baik, setelah selesai kita akan mulai membereskan alat. Kita buang sampah kering ini ke tempat sampah kering dan sampah basah ke tempat sampah basah. Kita bereskan alat. Setelah itu lepas handuknya secara terbalik, buang ke tempat sampah, lalu kita cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kita melepaskan APD. Setelah itu kita akan kembali ke ibu untuk melakukan konseling mengenai KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi beserta cara penanganannya dan untuk kontak selanjutnya. Baik ibu, sudah selesai bu ya dilakukan suntikannya atau pemberian vitamin K1-nya ya bu ya. Baik ibu. Baik ibu, di sini saya akan memberikan konseling mengenai KIPI atau kejadian infeksi pasca kejadian ikutan pasca imunisasi ibu. Nah, seperti efek samping begitu ibu. Nah, ini kan tadi dilakukan suntikan vitamin K begitu ya bu ya. Nah, ibu ini biasanya itu mungkin setelah diberikan imunisasi ini atau pemberian vitamin K1 ini mungkin nanti bayi bisa demam gitu, tapi bisa jadi tidak begitu ibu. Dan untuk bekas lokasi penyuntikannya nanti bisa berwarna kemerahan atau bisa terjadi seperti bengkak, nyeri begitu ibu, atau gatal-gatal begitu ibu. Nah, untuk penanganannya sendiri nanti jika demam bayi bisa dikompres begitu ya bu ya. Dan nanti kalau bekas lokasi penyuntikannya itu berwarna merah atau sedikit bengkak begitu, nanti bisa dikompres menggunakan air dingin begitu ibu.
Nah, Ibu ini nanti bayinya bisa sering-sering dilakukan pemberian ASI ya Bu ya, atau menyusui ya Bu ya. Baik Ibu. Baik, kalau begitu untuk kontrak kegiatan selanjutnya nanti bayi akan diberikan salep mata ya Bu ya. Baik Ibu. Baik, kalau begitu ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada Ibu. Tidak ya Bu ya, nanti jika ada yang ditanyakan saya berada di ruang perawatan ya Bu ya. Baik Ibu. Baik, kalau begitu kita akan melakukan dokumentasi. Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat telah diberikan obat yaitu vitamin K1 dengan pemberian dosis yaitu 1 mili dengan rute pemberian intramuskular atau 90 derajat. Dan reaksi dari bayi sendiri tadi waktu dilakukan penyuntikan itu bayi menangis bentar, sekarang sudah tidak menangis begitu, dan tidak terdapat tanda-tanda efek samping. Selesai.